basa-basi pagi hari ini saya kedatangan ini bisa dibilang adalah salah satu sosok presenter panutan saya juga karena dari saya kecil saya nonton di sebuah gitu kuis. Kenapa sih Busi? Dari sejak saya kecil. Nggak dikasih tahu kalau sebenarnya Mbak Alia ini kan kiprah di dunia Sejak saya entertainment-nya. remaja gitu, kayak emang lu kecil banget waktu gue jadi presenter kuis itu. SMA sih. Ya nggak kecil dong nggak itu. kecil itu udah gede. Cuman kan dibanding sekarang masih kecil jatuhnya. Ya Tapi deh. intinya adalah Mbak Alia ini kan sudah malang melintang lah di dunia entertainment. Tapi yang kita mau tanya nggak ada hubungannya dengan itu. Oke. Karena yang mau kita tanya adalah statusnya sebagai seorang ibu dengan 3 anak. Iya. Anaknya ada 3, ada Adjani anak pertama umurnya 14 tahun. 15 tahun. Kemudian Diara 7 tahun dan Fafa Savana 4 tahun. 4 tahun. Nah, 3 anak Perempuan dengan semua ya? Perempuan semua, umurnya beda-beda. Yang paling bikin pusing memuncak kalau apa? Sebenarnya sih mungkin beda ya dengan anak laki-laki gitu. Kayaknya kalau saya ngelihat teman-teman yang punya anak laki-laki tuh buat gue pribadi juga kaget gitu. Gila ya begini banget gitu. Karena kalau anak Mencak perempuan sana, itu mencak sini gitu ya. kepluk gitu. Kalau anak perempuan tuh paling dancing Iya, ya kan, bener, joget-joget, nyanyi-nyanyi. nyanyi-nyanyi, terus depan kaca, terus ya drama aja gitu. Jadi kalau anak gue yang paling kecil itu Savana, dia tuh bisa yang kalau lagi drama ya, yang keluar air mata sendiri gitu, tanpa menangis. Jadi dia itu Apa yang memicu? Yang memicu itu apa? ya pokoknya misalkan diapain lah sama kakaknya gitu. Ntar dia datang ke gue terus begitu, Teteh Tiara gitu, terus keluar dari air mata itu kan belok banget gitu ya. Yang mata yang Jadi tanpa pas mengedip keluar netes. air mata. Iya, itu Terus kayak, kamera itu ke muka kayak gitu, kita- jegeng ya, gitu. itu kayak kalau kita acting sinetron tuh ya kedip-kedip gitu, dia tahu tuh triknya kayaknya. Kan kalau main sinetron gitu ya, Bener-bener. lama-lama tuh berair itu gitu. Atau nggak ntar kadang-kadang dia sok pura-pura. Jadi ini emang adiknya nih kayaknya yang suka cari perkara gitu. Yang paling kecil ya. Yang paling kecil. Ntar dia, Mama, nih Teteh Diara jepit aku. Padahal dia yang gini-gini ke kakaknya gitu. Ntar kakaknya berasa difitnah nangis. Dia tuh fitnah aku, Mah. Dia ngomong gitu, dia Iya. itu fitnah Si aku. Diara bilang, dia tuh fitnah aku. Aku gak suka fitnah. Wah gitu. Ibu Jadi sekolah dia acting atau orang tua? Makanya gue bingung. Astagfirullah, ini jadi ya drama-drama seperti itu aja kalau anak-anak perempuan gitu. Ya gue sih menikmati aja Menikmati kelucuan-kelucuan aja ya, itu. benar. Karena mungkin usianya masih kecil ya. Jadi dramanya drama lebih ke arah situ. Drama-drama bocah. Emang bocah lah itu. Tapi ngomong-ngomong kan antara yang kedua dan yang pertama kan perbedaannya lumayan jauh nih, 7 tahun ya. Lumayan jauh. Jadi kalau Jani sama 8 Diara tahun. itu beda 7 tahun gitu. Karena kan ada rentang waktu ya, yang mana saya seorang diri itu gitu. Jadi kalau buat Jani sendiri sih, kalau dulu aku ngelihatnya dia apa ya? Mungkin ada kali ya jealousnya gitu. Ada jealousnya terhadap Diara gitu, karena kan biasanya dia center of attention Betul, lah selama betul. bertahun-tahun itu gitu ya. Dari kanan, dari kiri tuh dia ratunya gitu. Jadi begitu ada si adik ini, memang mungkin adalah kecemburuan itu, walaupun Jani itu kan orangnya tidak terlalu terbuka gitu. Jadi dia cukup introvert, menyimpan lah gitu kayaknya. Jadi dia nggak pernah ngomong, tapi kayaknya memang ada jealousnya lah Tahu dengan dari adiknya mana? yang Sinyal-sinyal dari mana tuh Mbak? Oke, dia jealous nih. sama yang nomor 2 ini agak dingin aja dibandingkan dengan yang adiknya. Oke. Nah itu pun menjadi perdebatan, bukan perdebatan, drama lagi. Kalau Diara, Teteh Jani, dia mau peluk Fafa, kenapa nggak mau peluk aku gitu? Nangis lagi. Gitu. Iya. Penuh dengan tangisan di rumah saya sepertinya. Nah, sekarang aku penasaran gini, ketika Mbak Alia sebagai seorang ibu kan udah ada ngerasain kan, sebenarnya ibu tuh punya insting seorang ibu. Oke, ini anaknya yang pertama agak dingin, yang kedua karena kayaknya ada unsur jealous. Pernah nggak dikomunikasikan ke Jani, kamu kenapa sih sama Diara? Pernah, cuma dibilang biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu. Jani tuh memang memerlukan apa ya, suasana khusus, terus pokoknya tertentu lah untuk bisa mengorek dia ngomong tuh tertentu gitu, nggak bisa langsung begitu aja gitu. Nah, sekarang kan Jani itu anak dari pernikahan pertama Mbak Alia, kemudian bercerai, kemudian menikah lagi. Nah, pendekatan Jani ke anak-anaknya, ke adik-adiknya gimana? Jani itu jadi ya alhamdulillah gitu ya. Maksudnya kalau saya berusaha memperlihatkan kepada Jani itu untuk mengambil positifnya dari situasi yang mungkin bagi dia juga pada saat itu mungkin
tidak menyenangkan lah Betul. gitu. Jadi saya sejak dia kecil gitu ya, mulai dari saya pisah rumah, terus bercerai, itu saya selalu terbuka sama Ajani. Kecil, maaf, kecil itu umur? Waktu itu kayaknya waktu pisah rumah tuh dia sekitar umur 2 tahunan. 2 tahun. Kesian ya. Tapi terus saya selalu berbicara, setiap step apapun saya berbicara gitu. Nanti mama sama bapak mungkin berpisah, nggak sama-sama lagi. Terus nanti yang picture yang lebih besar lagi, nanti akan ada ayah baru, ada ibu baru. Nanti Jani punya orang tua, ada 4, lebih menyenangkan gitu, lebih banyak yang saya sama Jani. Pokoknya yang saya tanamkan itu hal-hal yang positif. Gitu. Okay. Jadi justru pada saat semua itu terjadi, bahwa ada ibu baru, ada ayah baru, ada adik-adik baru, dia udah nggak kaget gitu, dia Betul, udah punya gambarannya gitu. Bahkan kalau saya melihatnya malah ada sedikit opportunisnya ya kayaknya ya. Maksudnya dia malah ada keuntungan di Ada situ. keuntungannya. Jadi kalau dari sini nggak dapet, dia minta ke sini. Oh, oke. Iya. Pokoknya kayak gitu. Jadi saya sih melihatnya dia baik banget lah Ajani ini. Ya sepanjang dari kecil sampai sekarang, entah apa yang sebenarnya dalam hati dia rasakan, tapi paling tidak apa yang terlihat dan terasa oleh saya tuh dia baik-baik aja. Bisa menghandle semuanya dengan baik. Dia bisa berprestasi Ya, dengan baik, hubungannya juga dengan kedua belah pihak baik gitu. Tapi sempat ada pertanyaan nggak sih, Mbak Alia, dari Ajani ini di usia berapa? Kan waktu itu mencoba dia. ditanamkan. Umur 2 kan masalahnya Iya, belum ngerti kan betul. sebenarnya kan. Dia nggak pernah bertanya sih. Belum pernah sampai saat ini. Sampai saat ini di usianya yang remaja, kita belum pernah membahas gitu. Jadi pernah sekali saya pengen tanya aja, pengen tahu aja nih di usia dia yang sekarang ini apa sih sebenarnya yang dia rasakan gitu. Cuma udah aku nggak mau membahas, I'm okay gitu. Oh, oke. Dia cuma gitu. Terus ya udah aku juga nggak mau terus urak lebih dalam lagi. Menghargai gitu ya. privasinya dia ya, karena dia belum Menghargai nyaman mungkin privasi. untuk ngomongin itu. Ya mungkin ya. Atau ya dia sih kayaknya merasa, kalau yang saya lihat sih dia happy aja sih, alhamdulillah. Oke. Mungkin gini ya, ini ada satu hal yang saya tangkap, walaupun mungkin waktu itu ketika Mbak Alia mulai pisah rumah umur 2 tahun, tapi dengan menganggap anak itu memang penting, akhirnya diajak ngobrol, dikasih tahu setiap perkembangan tanpa disadari itu masuk ke pikirannya dia. Makanya ketika itu semua terjadi, semuanya bisa terhandle dengan baik. Iya. Dan alhamdulillah juga saya bertemu dengan suami saya yang sekarang itu tuh yang super duper cintanya tuh setengah mati sama Ajani gitu. Oke. Jadi bahkan biasanya kan dulu aku tidur tuh selalu sama Ajani dong selama bertahun-tahun gitu ya. Nah terus pas menikah lagi, saya ngomong sama Mas Ramzi, jangan sampai nih anak tiba-tiba kita tidur berdua, dia tidur sendiri. Maaf, itu umur berapa pada saat menikah lagi? Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Jadi kan nanti dia merasa ada yang dirampas lah dari haknya terhadap ibunya. Oh, dan Mas Ramzi sangat memahami. Jadi kita tuh tidur bertiga, itu pengantin baru ya, Cin. Oke, pengantin baru tidur bertiga. Sesuatu lah itu Sampai Diara lahir. Sampai Diara lahir. Oh, berarti sampai 7 tahun. Iya, sampai umur 2 tahun kemudian lah, sampai Diara lahir. Terus udah gitu Diara yang udah harus tidur sama kita di tengah, terus dia yang pelan-pelan tidur sendiri gitu. Pertanyaannya adalah, tidur bersama sebagai pengantin baru, kemudian Diara gimana cara lahirnya ya? Iya, setelah itu jangan banyak Nah, itu udah triknya mereka Tapi lah. pokoknya nggak itu usah sesuatu dibahas. yang sangat saya apresiasi banget. Betul, Iya, aku iya. juga sebagai perempuan merasa kalau laki-laki mau melakukan seperti itu berarti dia memang beneran Oh, sayang udah sama si udah anak. luluh banget lah kalau Oh, itu. benar. Karena Ajani itu jadi yang dia cari itu juga kaki suami saya. Karena kalau kakiku kan dingin menurut dia. Kalau kakinya Mas Ramzi itu menurut dia Oke, anget. baik. Jadi dia harus cek gitu. Ini kita baru dengerin cerita dari satu ibu yang menurut saya luar biasa. Nah, bagaimana dengan ibu yang satu ini? Dengar-dengar sih, bahkan dia akhirnya memutuskan mau menikah Ya. dengan laki-laki yang satu ini karena anak-anaknya yang meminta. Langsung saja kita undang hari sekarang Usi Pratama. Selamat pagi. Apa kau menantangku untuk menjadikanmu cinta-cinta hatiku? I will do it, I will do it. Aku menyukaimu, tak ada ruginya ku dapatkan kamu. Tiap kita bertemu, you are so sweet and you are so sweet. Ku memang
salib. Aku boleh minta salim Salim dari dong. kamu? Nggak Nggak apa-apa sayang. mau. Ayo sini. Tergantung ya. Bagus. Halo. Tergantung orangnya. Iya lah, gue mau. Maaf, Pasti boleh. mau. Wah. Ya Allah, ini kayak Andika di bonsai. Iya, pakein bener, rambut ya. bener. Miripnya bisa plak kayak Emaknya gini. cuma numpang ceprotnya aja. Benar ya? Ini anak keberapa? Ini anak ketiga. Bapak masa nggak pernah nonton infotainment sih, Bapak? Ya kan saya mastiin lagi. Siapa tahu nambah lagi. Oh, Toto siapa tahu Dia namanya dapat berondong kan semangatnya beda. Berondong jagung ya? Ember. Tapi nggak apa-apa. Walaupun berondong, yang penting rasanya matang ya. Oh, tetap. Itu yang paling penting. Kalau dia berondong banget nggak bakal gue kawinin. Nah. Ber. Nanti kita bakal ngobrolin itu ya pemirsa ya. Tapi sekarang gimana kalau kita lihat dulu video dari Ussy Pratama. Ussy memulai karirnya dari ajang Abang None Jakarta Utara 1999. Kehidupan rumah tangganya berawal setelah Ussy menikah dengan pengusaha asal Kalimantan. Namun pernikahan tersebut hanya bertahan selama 5 bulan. Dengan dikaruniai anak pertama Syafa Al-Zahra pada 10 April 2006. Selain Syafa, sebelum menikah dengan suami terdahulu, Ussy juga memiliki seorang anak yang diasuhnya bernama Nur Amalia Putri. Di tahun 2012, akhirnya Ussy menambatkan hatinya dengan Andika Pratama setelah 4 tahun berpacaran. Pada Oktober 2012, Ussy melahirkan buah hatinya bersama Andika, Sakila Eleanor Amera. Banyak ya anaknya ya. Oh benar. Cewek-cewek 3 juga. Iya, cewek. Oh iya, banyak kesamaan loh. Iya. Sama-sama Abang None. Betul. Sama-sama menikah 2 kali. Tapi Mbak dapat berondong nggak yang ini? Tapi gue bujangan juga walaupun usianya jauh. Oh sama-sama bujangan. Iya, bujangan. Iya, bujangan. Dan anaknya sama-sama 3 perempuan semua. Perempuan semua, benar. Oke, kalau tadi Mbak Alia udah menceritakan bagaimana anak-anaknya memang ya dengan bisa dibilang cukup mudah, cukup mulus lah semuanya. Kalau Mbak Ussy harusnya lebih mulus lagi karena justru yang yakin itu anak-anaknya dulu, baru Mbak Ussy-nya. Kok bisa sampai ceritanya anak-anaknya yang minta? Andika itu masuk ke kehidupan aku tuh pas Ara umur 1 tahun 3 bulan. Otomatis dia masih sangat kecil, jadi orang laki-laki pertama yang dia kenal selain papaku ya, sosok ayah itu, sosok laki-laki itu Andika gitu. Jadi aku pacaran aja 5 tahun. Jadi waktu itu aku gini, aku tidak akan kawin sama Andika sebelum anak-anak kangen keberadaan Andika. Waktu itu gitu mikirnya. Jadi Amel sama Ara harus kangen dulu sama Andika. Sampai aku pengen ketika suatu hari mereka udah ngomong, "Mah, Om Dika kok nggak kesini?" gitu. Wah, ini udah tanda-tanda harus nikah gitu. Dan emang itu benar. Jadi ketika udah 2012 itu 2011 anak-anak udah mulai gini, kok Om Dika nggak kesini yang gitu. Padahal dia lagi syuting misal, wah ini udah tanda-tandanya suruh kawin. Berapa tahun? Setelah 4 tahun, Setelah 4 tahun baru akhirnya kemudian anak-anak mulai mencari keberadaan karena Andika. tuh Andika kan, ayo dong kita kawin. Belum gitu. Iya, Andika udah minta kawin dari umur. Oh, dasar Andika udah minta kawin aja lo masih bocah Ya juga. maksudnya lagi selama 2 tahun pacaran tuh ayo kita kawin gitu. Aku belum mau gitu karena dalam hati aku nggak bilang sama Andika. Oke. Dalam hati aku ketika anak-anak pengen keberadaan Andika di situ, aku baru mau kawin dan ternyata bener. Dadakan semua anak-anak gitu baru ayo kita kawin deh gitu. Oke. Nanti kita akan cari tahu bagaimanakah Andika bisa merebut hati dari anak-anak Ussy. Yes. Apakah dia menggunakan bantuan dukun atau ilmu-ilmu pemirsa? Magic. Aji-ajian. Apakah magic seperti tadi kan lagumu bilang? Kita akan cari tahu salah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasan bahas ini. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her home.